Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa Kalamu di Amerika, dan selamat pagi buat yang di Indonesia. Kali ini kita akan meneruskan kajian usul fikih dari kitab usul fikih Abdul Wahab Khalaf yang sebelumnya sudah dibahas oleh Ustazah Lailatis. Sebelumnya kita membahas tentang Al-Quran, dan sekarang itu ya Al-Quran sebagai sumber hukum, dan sekarang kita akan membahas ke yang berikutnya, yaitu As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan ke Ustazah Lailatis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita masih bisa menyambung silaturahmi. Semoga ke depan semakin erat silaturahmi kita dan semakin bermanfaat setiap pertemuan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, kita langsung ke materi kita. Bisa dilihat ya. Ad-dalilus tsani, dalil yang kedua, as-sunnah, yaitu sunnah. Ta'rifuha, jadi nanti materi yang akan kita sama-sama baca, definisinya, hujjiyatuha, kehujiahannya atau keargumentasiannya. Jadi maksudnya sebagai hujjah dia itu derajatnya seperti apa. Terus nisbatuha ilal Quran, hubungannya atau posisinya terhadap Al-Quran, kemudian aqsamuha, pembagiannya bi'tibariha sanadiha, tapi melihat sanadnya. Jadi pembagian hadis atau sunnah berdasarkan sanad. Nah, nanti di bawah ada keterangan apa itu sanad. Sanad itu kumpulan orang-orang yang merawikan hadis dari Rasul. Jadi itu nanti yang akan kita lihat. Kemudian qat'iyyatuha wa dhanniyatuha. Kemudian apakah dia qat'i atau zanni, itu yang akan kita bahas. Yang pertama, ta'rifuha, definisinya. As-sunnatu fil istilahi syar'i hiya ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi di sini definisinya langsung sunnah secara istilah syariah. Jadi langsung definisi syar'i ya. Hiya ma sadara an Rasulillah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau ketetapan. Nah, untuk tahu secara definisi lughahnya di sini. Di bawah ini di footnote, lafzus sunnah maknahu fil lughatil arabiyyah at-tariqah. Sebenarnya sunnah itu kalau secara bahasa artinya jalan, tariqah. Wa minhu qauluhu ta'ala walan tajida li sunnatillahi sabila. Sebagaimana dalam firman Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan ganti selain jalan Allah. Nah, di sini tariqah, jalan. Wa kama tutlaqu 'ala tariqatil mahmudah, tutlaqu 'ala tariqatil madmumah. Tetapi memang bukan cuma jalan ya, cara juga termasuk kata secara bahasa makna dari sunnah. Jadi sebagaimana cara atau jalan, sunnah itu bisa bermakna tariqah mahmudah, cara atau jalan yang baik, tetapi juga mengandung makna tariqah madmumah, cara atau jalan yang jelek. Jadi buruk maupun baik, atau baik maupun buruk itu pakai satu bahasa, tariqah. Nah, tariqah itu sunnah itu
maknanya dua, bisa thariqah mahmudah, bisa thariqah mazmumah. Jadi orang menyebut sunnah itu bisa yang baik, bisa yang buruk. Waqad jaa fil hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizru sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Makanya ada hadis mengatakan barang siapa memulai jalan yang baik atau cara yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala yang mengikuti jalan atau cara yang ia lakukan sampai hari kiamat. Begitu pula barang siapa yang memulai jalan yang buruk, maka dia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang melakukan, mengikuti jalan dia sampai hari kiamat. Nah, dari sini berarti sunnah itu punya kandungan dua makna secara bahasa, yaitu jalan atau cara, tetapi baik buruk itu terkandung dalam kata sunnah. Itu secara bahasa, sedangkan tadi secara istilah sunnah itu adalah yang Rasul lakukan, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau. Nah, sekarang pengertiannya masing-masing. Fassunanul qawliyah hiya ahaditsuhu allati qalaha fi mukhtalafil aghradi wal munasabati. Maka yang dimaksud dengan sunnah qauliyah atau sunnah ucapan adalah hadis-hadisnya atau perkataan Rasulullah yang Rasul katakan di dalam berbagai tujuan dan kesempatan. Jadi ucapan beliau itu sunnah, yaitu yang beliau ucapkan. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau ucapkan ya, sabda beliau, la dharara wa la dirar, tidak boleh memberi bahaya dan tidak boleh pula membalas orang yang memberi bahaya dengan bahaya yang sama. Itu ucapan, maka itu sunnah juga. Kemudian wa qauluhu, ada juga Rasul mengatakan fisa imati zakatun, dalam hewan ternak ada kewajiban zakat. Nah, ini juga sunnah berarti karena beliau yang mengucapkan. Wa qauluhu 'anil bahri, dan Rasul juga mengatakan tentang hewan-hewan yang ada di laut dan juga tentang laut ya. Huwa tahuru ma'uhu. Laut itu kata beliau tahur, tahur itu mengandung makna dua, tahir mutahhir. Jadi dia suci dan mensucikan airnya. Al-hillu maitatuhu, sedangkan bangkainya yang dari laut itu juga halal. Wa ghairu dzalik, dan selain itu. Jadi itu contoh-contoh sunnah qauliyah. Kemudian ada sunnah fi'liyah. Was sunanul fi'liyatu hiya af'aluhu sallallahu alaihi wasallam mislu adaihi as-salawatil khams bihayatiha wa arkaniha. Sedangkan sunnah fi'liyah itu adalah perbuatan-perbuatan Rasul seperti bagaimana beliau melaksanakan sholat 5 waktu dengan segala bentuknya dan rukunnya, wa adaihi manasikal hajj, dan bagaimana beliau melakukan manasik haji, wa qadaihi bisyahidin wahidin, dan beliau pernah memutuskan dengan satu orang saksi, wa yaminil mudda'i, dan dengan sumpah dari orang yang mengadu atau istilahnya orang yang mengajukan suatu kasus kepada Rasul. Nah, ini semua perbuatan beliau, maka ini juga termasuk sunnah, namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga, wassunanut taqririyah, sunnah taqririyah. Apa itu? Hiya ma aqarrahu rasulu mimma sadara an ba'di ashabihi min aqwalin wa af'alin bisukutihi wa adami inkarihi. Sunnah taqririyah atau sunnah, bahasa Indonesianya terjemahnya sunnah ketetapan, adalah yang Rasul tetapkan atau yang Rasul setujui dari yang berasal dari para sahabatnya, baik perbuatan mereka maupun akwal perkataan mereka maupun af'al perbuatan mereka dengan cara sukut. Jadi Rasul diam. Nah, itu berarti sunnah taqririyah. Rasul melihat sahabat melakukan atau mengucapkan sesuatu dan beliau diam saja, setuju berarti kan? Itu sunnah taqririyah, bisukutihi, dengan diamnya Rasul, wa adami inkarihi, dan Rasul tidak mengingkari atau tidak menyatakan pengingkarannya terhadap perbuatan atau ucapan sahabat tersebut.
au bimuwafaqatihi, ataupun dengan kesepakatan beliau, maksudnya beliau muafik, wa izhari istihsanihi, dan menampakkan kesenangan beliau dan menampakkan bahwa beliau menganggap perbuatan atau perkataan sahabat itu bagus. Fayu'tabaru bihadzal iqrari wal muwafaqati alaihi sadiran 'anir rasuli nafsihi. Maka dianggap dengan persetujuan Rasul ini, apa-apa yang tadi berasal dari sahabat itu seakan-akan berasal dari Rasul sendiri. Jadi walaupun bukan perbuatan Rasul, bukan ucapan Rasul, tapi karena Rasul menunjukkan ketidakingkarannya dan menunjukkan bahkan beliau menganggap itu baik, maka itu dianggap dari Rasul sendiri. Mithlu ma ruya an sahabiyya ini kharaja anna sahabiyya ini kharaja fi safarin, seperti yang diriwayatkan bahwa ada dua sahabat melakukan perjalanan, fahadarat sumas shalah, lalu sampai waktunya salat kepada mereka, walam yajida ma'an, lalu mereka belum menemukan air, fatayammama wa shallaya, lalu mereka bertayamum, wa shallaya, lalu mereka kemudian setelah tayamum itu salat, summa wajada al-ma'a, lalu mereka mendapati air. Mereka berdua itu fil waqti, pada waktu itu. Jadi udah sholat, tadi pakai tayamum, lalu setelah itu malah mendapatkan air. Fa'ada ahaduhuma walam yu'id al-akhar. Maka salah satu dari mereka mengulangi sholat, sedangkan yang satunya tidak mengulangi sholat. Falamma qassa amrahuma 'ala rasuli aqarra kullan minhuma. Ketika mereka berdua bercerita kepada Rasul tentang masalah mereka tersebut, Rasul menyetujui atau menetapkan setiap dari mereka. Jadi Rasul itu tidak mengingkari salah satu dari keduanya, tetapi setuju kepada kedua-duanya. Ala ma fa'ala. Jadi ala ma kullan minhuma ala ma fa'ala. Atas apa yang mereka lakukan. Faqala lilladzi lam yu'id, Rasul mengatakan bagi yang tidak mengulangi, asabtas sunnah wa ajza'atka salatuka. Kamu sudah sesuai dengan sunnah dan salatmu mendapat pahala. Wa qala lilladzi a'ada, lalu Rasul mengatakan bagi yang mengulangi salatnya, lakal ajru marratain. Kamu mendapat pahala 2 kali lipat. Wa mithlu ma ruya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman qala lahu bima taqdi. Begitu pula ada kalau tadi kan yang ini perbuatan ya. Rasul setuju. Kalau ini juga Rasul perbuatan dari Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, lalu Rasul bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, bima taqdi, kamu nanti memutuskan hukum pakai apa? Qala aqdi bi kitabillah, kata Mu'adz bin Jabal, aku akan memutuskan hukum atau putusan dengan Al-Qur'an, kitabullah. Fa illam ajid fa bi sunnati Rasulillah. Kalau aku tidak menemukan di kitabullah, maka kata Mu'adz bin Jabal, pakai sunnah Rasulullah. Fa illam ajid ajtahidu ra'yi. Kalau tidak dapat di kitab, tidak dapat di sunnah, maka aku berijtihad dengan pendapatku sendiri. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Fa'aqarrahu Rasul. Maka Rasul menyetujuinya, wa qala, dan Rasul mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillahi lima yarda rasuluh. Jadi alhamdulillah kata Rasul, jadi Rasul malah bersyukur ya, alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada utusannya, utusan Allah, kan Mu'adz jadi utusan Allah, makanya Rasulullah kepada apa-apa yang diridhai oleh utusan Allah. Nah itu tentang apa saja yang menjadi sunnah. Jadi sunnah tadi adalah perbuatan Rasul, perkataan Rasul, ataupun ketetapan Rasul. Ketetapan itu artinya apa-apa yang Rasul setujui, tetapi itu tidak dilakukan Rasul atau diucapkan Rasul, tetapi dilakukan atau diucapkan oleh sahabat, dan itu dianggap seakan-akan berasal dari Rasul sendiri. Itu definisi sunnah. Sekarang hujjiyatuha, keargumentasiannya atau kehujahannya, apakah dia bisa menjadi hujah atau tidak. Ajma'al muslimuna ala anna ma sadara an Rasulillah min qaulin aw fi'lin aw taqririn
wa kana maqsudan bihi at-tashri'u wal iqtida'u wa nukila ilaina bisanadin sahihin yufidul qat'a awiz zanna rajiha bisidqihi yakunu hujjatan 'alal muslimin wa masdaran tashri'iyan yastanbitu minhul mujtahidun al-ahkam asy-syar'iyyah li af'alil mukallafin. Jadi ajma'al muslimun, para ulama muslim ya, ijma' ulama muslim sepakat ya, orang-orang muslim ala anna ma sadara an Rasulillah, atas apa-apa yang berasal dari Rasul, min qaulin, baik ucapan beliau, au fi'lin atau perbuatan beliau, au takririn ataupun kesepakatan atau persetujuan beliau, wa kana maqsudan bihi tasyri'u wal iqtida, dan dapat dipahami bahwa tujuan dari perbuatan, ucapan dan ketetapan itu adalah syariat untuk menentukan hukum dan untuk diikuti, wal iqtida wa nukila ilaina bisanadin sahihin, dan disampaikan kepada kita dengan sanad. Tadi sanad di atas sudah saya singgung sedikit ya, yaitu orang-orang yang menyampaikan hadis dari Rasul sampai ke kita, itu namanya sanad. Nah, jika disampaikan kepada kita dengan sanad yang sahih, yufidul qat'a, yang menunjukkan bahwa itu qat'i itu artinya betul adanya dan 100% betul, awiz zanna raji, atau mungkin tidak 100% betul tetapi zon itu dalam usul fikih itu ada beberapa keyakinan atau pengetahuan. Ada yakin itu qata' 100% betul sesuai dengan kenyataan. Ada 75%, nah itu zon. Zon itu ketika pengetahuan akan kebenaran suatu hal itu lebih tinggi daripada pengetahuan akan ketidakbenaran suatu hal. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu dan kebenarannya 75% gitu aja ya, sedangkan kesalahannya 25%, maka itu disebut zon. Kalau syak itu kalau ragu antara pengetahuan itu benar atau tidak, itu 50%. Jadi kemungkinan benar 50%, kemungkinan salah 50%, maka itu namanya zon dalam ilmu usul fikih. Kemudian nanti ada jahil itu tidak tahu sama sekali, 0%. Tapi ada juga yang disebut jahil murakab kalau dalam istilah usul fikih. Jahil murakab itu tahu, tapi ternyata pengetahuannya menyalahi kenyataan yang ada. Nah, itu jahil murakab. Jadi istilahnya ketika udah tahu, istilahnya tahu tapi ternyata pengetahuannya itu salah. Misalnya ketika ditanya, di mana Indonesia? Oh, Indonesia itu merupakan bagian dari negara Amerika. Nah, dia tahu tetapi pengetahuannya salah. Itu namanya jahil murakab. Nah, jadi sanad hadis jika dipastikan dia sahih dengan qat'i 100% betul, atau zon 75% betul, bisidqihi, dengan kebenaran hadis itu, yakunu hujjatan 'alal muslimin, maka itu menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi argumentasi atas orang-orang muslim. Wa masdaran tasyra'iyan, dan menjadi sumber syariat, sumber hukum, yastanbitu minhul mujtahidun al-ahkam asy-syar'iyyah. Dengan itu bisa dilakukan atau diambil hukum syariah oleh para mujtahid dari sunnah tersebut, li'af'alil mukallafin, untuk perbuatan orang-orang mukallaf. Jadi bisa menjadi putusan hukum bagi mukallaf. Mukallaf itu artinya orang-orang yang dikenai kewajiban atasnya karena dia muslim, balik, berakal, maka dia punya kewajiban hukum syariah atasnya. Atau maksudnya, innal ahkam al-waridah, hukum-hukum yang disebutkan fi hadhihi sunan, di dalam sunnah, takunu ma'al ahkamil waridah fil qur'ani qanunan wajibal ittiba. Maksudnya bahwa hukum-hukum yang terbit atau muncul atau berasal dari sunnah, maka dia bersama hukum-hukum yang muncul dari Al-Quran menjadi qanun, menjadi aturan, undang-undang wajibal ittiba, yang wajib diikuti. Nah, jadi tadi kesimpulannya, kalau hadisnya itu menunjukkan atau memberikan petunjuk tentang suatu hukum yang harus diikuti, sanadnya sahih, yang sahihnya itu menunjukkan itu 100% benar atau 75% benar, zon, maka itu kedudukannya bersama Al-Quran, menjadi sumber hukum.
Wal barahinu ala hujjati sunnati adidatun. Sedangkan dalil-dalil atas kehujahan sunnah itu ada beberapa macam. Atau saya sampai di sini dulu atau langsung al-barahin ya? Bagusnya. Teh Keke? Bisa, maaf, ini di mute saya. Oh iya. Bisa. Apa saya lanjut? Atau bisa mungkin bisa dilangsungkan, atau misalnya Mas Rofik ada masukan yang lebih, kalau menurut saya sih bisa dilanjut. Bisa lanjut nggak? Bisa dipahami. Oke, sip. Saya lanjut saja. Jadi tadi dalil-dalil bahwa sunnah itu hujah atau menjadi sumber hukum ada beberapa macam yang menjadi dalil. Awaluha, yang pertama, nususul Quran, teks-teks atau nas dari Al-Quran sendiri. Fa innallaha subhanahu fi kathirin min ayil kitabil karim amara bi ta'ati rasulihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an amara bi ta'ati rasulihi, memerintahkan untuk mentaati Rasul. Nah, ini adalah dalil pertama bahwa sunnah itu menjadi sumber hukum. Wa ja'ala ta'ata rasulihi ta'atan lahu. Allah juga menjadikan taat kepada Rasul itu berarti juga taat kepada Allah. Wa amaral muslimin, dan Allah memerintahkan orang-orang muslim idza tanaza'u fi syai'in, kalau mereka berbeda pendapat, berikhtilaf ya, bertentangan pada suatu perkara, an yarudduhu ilallahi wa ilar rasul, untuk mengembalikannya kepada Allah dan kepada Rasul. Berarti ini bukti bahwa yang berasal dari Rasul itu bisa menjadi sumber hukum. Walam yaj'al lil mu'mini khiyaran idza qadallahu wa rasuluhu amran, dan Allah juga tidak memberikan bagi mukmin untuk memilih jika Allah sudah menetapkan sesuatu, begitu pula jika Rasul sudah menetapkan sesuatu. Wa nafa al-imana amman lam yatma'inna ila qada'ir rasuli wa lam yusallim lahu, dan Allah menafikan keimanan atas seseorang yang hatinya tidak tenang untuk memutuskan berdasarkan putusan Rasul dan tidak menyerah terhadap putusan Rasul. Wa fi hadza kullihi, pada yang demikian ini semuanya, burhanun minallahi, petunjuk dari Allah, ala anna tasyri'ar rasul huwa tasyri'un ilahiyyun wajibut tiba'uhu, bahwa syariat Rasul adalah syariat Allah juga, syariat ilahi yang wajib untuk diikuti. Jadi dalil pertama bahwa sunnah itu menjadi hujah, menjadi sumber hukum adalah Allah sendiri yang memerintahkan untuk mentaati Rasulnya. Kemudian di sini firman-firmannya dalil bahwa kita harus mengikuti Rasul. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, qul ati'ullah wa rasul, katakanlah taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Itu salah satu ayatnya. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah, barang siapa mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Wa qala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang yang menjadi pemimpin di antara kamu, dan jika kalian berselisih pada suatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Firman lainnya, walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau mereka mengembalikan kepada Rasul dan kepada pemimpin mereka, maka orang-orang yang mengambil hukum itu akan memahaminya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak ada tempat bagi seorang mukmin maupun mukminah, perempuan maupun laki-laki maupun perempuan, jika Allah sudah menetapkan, dan begitu pula jika Rasulnya menetapkan sesuatu,
Tidak ada tempat bagi mereka untuk memilih dalam perkara mereka. Wa qala, dan Allah juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi Allah berfirman, demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka itu tidak dikatakan beriman, maksudnya kita ya muslim, sampai mereka minta pendapat hukum kepadamu terhadap apa-apa yang mereka berbeda pendapat, lalu mereka tidak mendapati kesusahan di diri mereka dengan apa-apa yang kamu putuskan dan mereka berserah diri. Jadi ini ayat turun untuk orang-orang musyrik, dan Allah menguatkan Rasul bahwa mereka itu kalau sudah minta putusanmu dan kemudian mereka ridho, baru mereka bisa dinamakan mukmin. Jadi ini walaupun urutnya khusus, tetapi ini juga untuk kita semua. Kita itu akan dianggap beriman kalau kita menyerahkan perkara kita kepada ketentuan Allah dan Rasul. Ketika kita tidak ridho dengan keputusan itu, maka kita tidak dianggap beriman. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul datangkan kepada kamu maka ambillah, dan apa-apa yang Rasul larang darimu maka jauhilah. Fahadhil ayatu tadullu bijtima'iha wa tasanudiha dalalatan qati'atan ala anna Allah yujibu ittiba'ar Rasul fi ma syara'ahu. Ayat ini secara keseluruhannya saling mendukungnya, maka menjadi dalil yang qati' 100% betul, 100% kuat bahwa Allah mewajibkan untuk mengikuti Rasul pada apa-apa yang Rasul putuskan atau Rasul berikan hukum atasnya. Itu dalil pertama, yaitu ayat Al-Quran sendiri atau firman Allah sendiri yang menyuruh kita untuk mengikuti Rasul. Kemudian yang kedua, ijma'us sahabah ridwanullahi alaihim fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi ala wujubi ittiba'i sunnatihi. Yang kedua, sahabat bersepakat mereka pada masa Rasul dan begitu pula setelah wafat Rasul mereka mau mengikuti sunnah Rasul. Jadi ijma' sahabah itu baik ketika beliau hidup maupun beliau wafat, semuanya sepakat atas kewajiban mengikuti sunnah Rasul. Fakanu fi hayatihi yumduna ahkamahu wa yatamassaluna li awamirihi wa nawahihi wa tahlilihi wa tahrimihi. Pada masa Rasul hidup, mereka melaksanakan hukum-hukum dari Rasul dan mengikuti perintahnya maupun larangannya, maupun hal-hal yang ditunjukkan Rasul halal ataupun yang Rasul haramkan. Wala yufarriquna fi wujubil ittiba'i baina hukmin uhiya ilaihi fil Qur'ani wa hukmin sadara 'anir rasuli nafsihi, dan mereka tidak membedakan dalam mewajibkan dalam kewajiban untuk diikuti antara hukum yang diwahyukan kepada Rasul dalam Al-Quran ataupun hukum yang berasal dari Rasul sendiri. Walihada qala Mu'adz bin Jabal, oleh karena itulah Mu'adz bin Jabal mengatakan, in lam ajid fi kitabillahi hukma ma aqdi bihi qadaitu bisunnati Rasulillah. Kalau aku tidak menemukan di dalam kitab Allah hukum yang harus aku putuskan, maka aku memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Wa kanu ba'da wafatihi idza lam yajidu fi kitabillahi hukma ma nuzila bihim raja'u ila sunnati Rasulillah. Begitu pula setelah Rasul wafat, mereka jika menemukan di dalam kitab Allah, jika tidak menemukan di dalam Al-Quran atau kitab Allah hukum pada sesuatu yang terjadi atas mereka, mereka kembali kepada sunnah Rasulullah. Fa Abu Bakrin kana idza lam yahfaz fil waqi'ati sunnatan kharaja fasa'ala al-muslimin hal fikum man yahfazu fi hadzal amri sunnatan an nabiyina. Abu Bakar contohnya, Abu Bakar itu kalau belum mendapati hafalan dia, belum dia mendapati hafalan dari sunnah atau dia tidak mengingat apapun dari sunnah Rasul tentang suatu kejadian, dia keluar bertanya kepada orang-orang muslim,
apakah dari kalian ada yang mengingat atau menjaga atau menghafal pada masalah ini suatu sunnah dari Rasul kita? Wa kadzalika kana yaf'alu Umar wa ghairuhu. Begitu pula selain Abu Bakar, Umar juga seperti itu, dan selainnya miman tasaddaril fitya. Ini saya kasih coretan di sini ya, karena memang tulisannya kurang jelas. Nah, ini saya kasih kata-kata berhadapan gitu, tasaddalil fitya. Bagi orang-orang yang menghadapi fatwa atau dia terpaksa untuk mengeluarkan fatwa wal qada dan putusan minas sahabah di antara para sahabat. Jadi para sahabat Rasul itu dari Abu Bakar sampai Umar itu sudah terlihat setelah wafat beliau pun pasti kalau tidak ada di Quran maka mengambil dari sunnah. Kalau dia sendiri tidak mengingat sunnah Rasul, maka dia bertanya ke orang-orang siapa yang mengingat sunnah Rasul tentang ini. Wa man salaka sabilahum min tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim. Begitu pula orang-orang yang mengikuti mereka, baik tabi'in istilahnya ya, atau tabi'at tabi'in, itu semuanya seperti Abu Bakar dan lainnya. Bihaitsu lam yu'lam anna ahadan minhum yu'taddu bihi khalifun fi anna sunnata Rasulillah idza sahha naqluha wajabat tibauha. Jadi tidak diketahui salah satu riwayat pun atau seorang pun yang dianggap menyalahi aturan bahwa sunnah Rasulullah jika sahih periwayatannya maka wajib untuk diikuti. Jadi sudah ijma sahabat baik ketika Rasul hidup maupun beliau wafat semuanya mengikuti sunnah Rasul. Itu dalil kedua dari ijma. Kemudian salisuha, dalil ketiga, annal Qur'an faradallahu fihi 'alan nasi 'iddata faraid mujmalah ghaira mubayyinah. Bahwa Quran di dalamnya Allah mewajibkan kepada manusia beberapa aturan yang itu mujmal. Mujmal itu artinya masih secara umum. Ghair mubayyinah, belum jelas, belum detail. Lam tufassal fil Qur'ani ahkamuha wala kaifiyatu adaiha. Belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an hukum-hukumnya dan bagaimana pelaksanaannya. Itu ada banyak beberapa kewajiban yang Allah berikan kepada manusia tetapi belum dijelaskan secara detail pelaksanaannya. Faqala ta'ala, sebagai contoh firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan berikanlah zakat atau tunaikanlah zakat. Wa kutiba alaikumus shiyam, dan diwajibkan atas kamu berpuasa. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan bagi manusia itu ada kewajiban haji. Walam yubayyin, tetapi Al-Qur'an belum menerangkan kaifatu qamus shalah, bagaimana cara salat itu didirikan, wa tu'taz zakah, bagaimana zakat ditunaikan, wa yu'adda as-shaum wal hajj, dan bagaimana puasa dan haji dilakukan. Wa qad bayyana ar-rasulu hadzal ijmala bi sunnatihil qauliyati wal amaliyati. Lalu Rasul menjelaskan kewajiban yang masih mujmal ini, masih belum detail ini dengan sunnah beliau, baik qauliyah, ucapan maupun perbuatan. Maka ini juga menjadi dalil bahwa sunnah itu adalah hujjah. Lianna Allah subhanahu manahahu sultata hadzat tabyin biqaulihi azza sya'nuhu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nazala ilaihim. Karena Allah juga sudah memberikan sultah. Sultah itu kekuatan atau kemampuan atau kekuasaan untuk menjelaskan hal-hal yang tadi sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran dengan firman Allah, dan kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran untuk menjelaskan bagi manusia apa-apa yang turun kepada mereka. Nah, ini dalil bahwa sunnah itu juga hujjah seperti Al-Quran. Falau lam takun hadhihi sunanul bayaniyatu hujjatan 'alal muslimin wa qanunan wajiban ittiba'uhu ma amkana tanfidhu faraidil Quran walattiba'u ahkamihi. Kalau sunnah yang menjadi penjelas itu tidak menjadi hujjah atas muslim dan tidak menjadi aturan yang wajib diikuti, maka
susah atau tidak mungkin bagi muslim untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Al-Quran, dan begitu pula susah bagi muslim dan bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk mengikuti aturan dalam Al-Quran. Nah, ini logisnya ya. Jadi ini apa istilahnya, kalau ada nakal, ada akal. Jadi kalau dalil itu ada nakli, ada akli. Nah, ini aklinya. Jadi ini logikanya, kalau sunnah yang tadi menjelaskan apa-apa yang Allah wajibkan, tapi kemudian tidak menjadi hujah sunnah itu, padahal dia menerangkan bagaimana Rasul sholat, bagaimana Rasul haji, bagaimana Rasul puasa, maka susah atau bahkan tidak mungkin bagi kita untuk mengikuti apa-apa yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Wa hadhihi sunanul bayaniyatu innama wajabat tiba'uha min jihatin annaha sadiratun 'anir rasul wa ruwiyat anhu bi tariqin yufidul qat'a bi wurudiha anhu aw dhanni rajih bi wurudiha. Tapi ada catatan yang penting juga yang perlu kita kita ingat lagi, dan ini disebutkan sekali lagi oleh penulis. Dan sunnah yang tadi menjelaskan tentang apa-apa yang harus diikuti dari firman Allah itu harus dari sisi itu betul-betul berasal dari Rasul, dengan cara riwayatnya atau periwayatannya itu menunjukkan bahwa itu qata' 100% berasal dari Rasul, atau zon itu ya tadi saya bilang 75% lah, itu betul-betul berasal dari Rasul. Fakullu sunnah tashri'iyyah sahha suduruha 'anir Rasul fahiya hujjatun wajibul ittiba'. Maka setiap sunnah syariat atau sunnah yang menerangkan hukum yang sahih keberadaannya berasal dari Rasul, maka dia menjadi hujah yang wajib diikuti. Sawa'un akanat mubayyinatan hukman fil Qur'an am munsyi'atan hukman sakata anhul Qur'an. Nah, ini juga ada catatan beliau. Jadi tadi kalau ada sunnah Rasul yang menerangkan suatu hukum dan itu sahih, benar-benar berasal dari Rasul, baik qat'i ataupun zonni, maka dia menjadi wajib diikuti. Baik dia menjadi penjelas Al-Quran ataupun dia menentukan atau memunculkan hukum sendiri yang tidak ada dalam Al-Quran, atau yang Rasul tidak berbicara, yang Al-Quran tidak berbicara tentang itu. Jadi mau yang menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, sunnahnya, ataupun sunnah itu sendiri menjelaskan hukum yang tidak disebut dalam Al-Quran, itu tetap wajib diikuti. Li'annaha kulluha masdaruha al-ma'sum alladhi manahahu Allahu sultatat tabyin wa tashri'. Mengapa kita harus mengikuti walaupun itu tidak ada dalam Al-Quran tetapi hanya ada dalam hadis? Karena semuanya berasal dari Rasul yang maksum, yang terjaga dari dosa, yang Allah berikan baginya atau atasnya kekuasaan untuk menjelaskan dan menentukan hukum. Nah, itu dua hal, yang definisi kemudian hujah. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya dulu, atau kita lanjut nisbatuha ilal Quran, hubungannya atau posisinya terhadap Al-Quran. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita lanjut. Saya tanya dulu ya. Ada yang mau bertanya dengan Ustazah Lailatis? Bisa tulis di chat ataupun pakai reaction ya, raise hand. Kayaknya saya belum melihat, Ustazah. Ya, berarti bisa lanjut ya? Ya, silakan lanjut aja. Oke, saya sambil mencharger laptop. Kemudian nisbatuha ilal Quran, jadi posisinya atau hubungannya terhadap Al-Quran. Amma nisbatus sunnati ilal Qur'ani min jihatil ihtijaji biha warruju'i ilaiha listinbatil ahkami syar'iyyah fahiyal martabatut taliyah lahu. Jadi sedangkan posisinya sunnah terhadap Al-Quran dari segi kehujahannya atau menjadi rujukan ketika memberi istinbat hukum syariah, maka derajat sunnah itu al-martabah at-taliyah. Jadi
dia adalah nomor 2 setelah Al-Qur'an. Bihaitsu annal mujtahid la yarji'u ila sunnati lil bahsi an waqi'atin illa idza lam yajid fil Qur'ani hukma ma arada ma'rifata hukmihi. Dengan apa? Dengan cara bahwa seorang mujtahid dia belum dulu ke sunnah, jadi tidak merujuk ke sunnah ketika mencari hukum sesuatu kejadian, kecuali jika dia tidak mendapatkan dalam Al-Quran hukum yang ingin dia ketahui hukumnya. Jadi kalau secara argumentasi dia bisa menjadi rujukan, maka sunnah itu derajatnya nomor 2 setelah Al-Quran. Kalau mujtahid tidak mendapati hukum dalam Al-Quran atas suatu kejadian yang dia ingin ketahui hukumnya, maka dia lari ke hadis atau merujuk ke hadis. Li'annal Qur'ana aslut tasyri' wa masdaruhul awal. Karena Quran itu adalah asalnya syariat, asalnya hukum, wa masdaruhu al-awal, dan sumber yang utama. Fa idza nassa 'ala hukmin ittubi'a. Kalau Al-Qur'an itu memberikan atau menetapkan suatu hukum, maka harus diikuti. Wa idza lam yanussa 'ala hukmil waqi'ati, kalau tidak Al-Qur'an tidak menetapkan suatu hukum atas suatu kejadian, ruji'a ila sunnati, maka dirujuk ke sunnah. Fa in wujida fiha hukmuhu ittubi'a. Kalau dalam sunnah ditemukan hukum terhadap suatu kejadian tersebut, maka itu yang diikuti. Itu kalau posisinya sebagai hujjah. Wa amma nisbatus sunnati ilal Qur'ani min jihati ma wurida fiha minal ahkami fa innaha la ta'du wahidan min salasa. Sedangkan hubungan atau posisi sunnah terhadap Al-Quran dari segi hukum-hukum yang keluar daripadanya, maka jadi kalau di atas tadi kesyariahan, kehujahan, kalau ini dari segi apa-apa yang keluar atau hukum-hukum apa yang terbit dari sunnah, fa innaha la ta'du wahidan min salasah, maka dia tidak lebih atau tidak lepas dari salah satu di bawah ini. Nah, jadi kalau kalau hujahnya dia nomor 2, tapi kalau hukum yang keluar dari sunnah itu posisinya dibanding Al-Quran salah satu dari 3. Jadi tidak mungkin lepas dari salah satu dari 3 ini, kata penulis. Imma antakuna sunnatan muqarriratan wa muakkidatan hukman ja'a fil Quran. Yang pertama, sunnah itu posisinya sebagai penguat ataupun sebagai pendukung hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi posisi pertama, sunnah itu kalau dia menerbitkan suatu hukum, maka dia posisinya sebagai supporter atau sebagai penguat hukum yang ada dalam Al-Quran. Fayakunul hukmu lahu masdarani wa alaihi dalilani. Maka jadinya hukum yang disebut menjadi punya 2 sumber dan punya 2 dalil. Dalilun musabbitun min ayil Quran, yang satu atau yang pertama dalil yang tetap dari Al-Quran, wa dalilun muayyidun min sunnati Rasul. Yang pertama dalil penetapan dari Al-Quran, kemudian yang kedua dalil penguat dari sunnah Rasul. Wa min hadhil ahkami al-amru bi iqamatis shalah. Di antara hukum-hukum yang seperti ini yang punya dalil 2 dari Al-Qur'an maupun dari sunnah adalah perintah untuk mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah, wa nahyi 'anisyirki billah, dan larangan syirik kepada Allah, wa syahadatiz zur, dan tentang kesaksian orang-orang yang dianggap tidak betul ya, zur. Jadi kesaksian dari orang yang bukan siqah, bukan dipercaya, wa huquqil walidain, dan durhaka kepada orang tua. Itu semua ada di hadis, ada juga di Al-Qur'an. Jadi dalilnya 2, Al-Qur'an dan sunnah. Wa qatlin nafsi bighairi haqq, dan membunuh satu jiwa tanpa hak, itu juga dalam Al-Quran dilarang, di sunnah juga dijelaskan. Wa ghairi dzalika minal ma'murati wal manhiyati, dan selain itu juga banyak dari perintah dan larangan
allati dallat 'alaiha ayatul Qur'an wa ayyadatha sunanur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yuqamud dalil 'alaiha minhuma. Jadi ada banyak selain yang disebutkan tadi, perintah dan larangan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan kemudian dikuatkan oleh sunnah Rasul, maka menjadi dalil dua hal tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah terhadap hukum tersebut. Itu posisi As-Sunnah yang pertama, menjadi penguat pendukung Al-Quran. Yang kedua, wa imma antakuna sunnatan mufassilatan wa mufassiratan ma ja'a fil Qur'ani mujmalan. Atau dia menjadi penjelas, pentafsir apa-apa yang datang dalam Al-Quran secara mujmal. Jadi menerangkan, mendetailkan yang di Quran itu masih mujmal. Mujmal itu masih umum, masih belum detail. Au muqayyidatan ma jaa fil Qur'ani mutlaqan. Nah ini, jadi dia mentakyid, membatasi apa-apa yang di Al-Quran itu masih mutlak, masih tidak terbatas. Au mukhassisatan ma jaa fihi aman, atau dia menjadi takhsis, menghususkan apa-apa yang dalam Al-Qur'an bentuknya masih umum. Fayakunu hadza tafsiru aw at-taqyidu aw at-takhsisul ladzi wuridat bihi sunnatu tabyinan lil murad. Maka tafsir atau penguat atau pentakhsis yang diriwayatkan dalam sunnah menjadi penjelas pada apa-apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Minalladzi ja'a fil Qur'ani, di antara yang menjadi penguat bahwa sunnah itu menjadi mufassilah adalah li'anna Allah subhanahu manaha rasulahu haqqat tabyin linususil Qur'an biqaulihi azza sya'nuhu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nazala ilaihim. Nah, ini salah satu penguat bahwa sunnah itu menjadi pentakhsis atau pentabyin atau pentakyid bagi yang ada dalam Al-Qur'an, yang tadi firman Allah, kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan atas mereka. Wa min hadza as-sunanul lati fassalat iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait. Di antara sunnah-sunnah itu adalah tadi sunnah yang menjelaskan bagaimana mendirikan salat, bagaimana menunaikan zakat, dan bagaimana berhaji. Li'annal Qur'an amara bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa lam yufassil 'adada raka'atis shalah wala maqadiraz zakah wala manasikal hajj. Al-Qur'an menyuruh sholat, memerintahkan sholat, terus menunaikan zakat dan haji, tetapi Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana ada 2 rakaat sholat, berapa jumlah rakaat sholat, dan bagaimana ukuran zakat, dan bagaimana manasik haji. Oleh karena itu, maka sunnah menjadi penjelas. Was-sunanul amaliyatu wal qawliyatu hiya allati bayyanat hadzal ijmala wa kadzalika ahallallahu al-bai'a wa harrama riba was-sunnah hiya allati bayyanat sahihal bai' wa fasidahu wa anwa' riba. Begitu pula sunnah itu bukan sunnah ya. Jadi sunnah menjelaskan tentang hal-hal yang mujmal atau yang umum di atas. Begitu pula Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka sunnah yang menjelaskan mana jual beli yang sahih atau sah, mana jual beli yang fasad. Yang fasad itu artinya batal. Dan sunnah juga yang menjelaskan tentang macam-macam riba. Jadi itu contoh-contohnya bahwa sunnah itu menjadi penjelas sesuatu yang masih global, umum dalam Al-Quran. Tadi ar-riba disambung wa anwa ar-riba al-muharram, dan macam-macam riba yang diharamkan. Wallahu harramal maitah, Allah mengharamkan bangkai. Wasunnatu hiyallati bayyanat al-murada minha ma'ada maitatal bahar. Allah mengharamkan bangkai, sedangkan sunnah yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bangkai yang diharamkan itu adalah selain bangkai air laut. Jadi maksudnya bangkai itu kan kalau pengertiannya adalah hewan yang
sembelih atau yang mati bukan disembelih karena Allah. Misalnya dia jatuh terus mati, atau kepotong terus mati, atau dibunuh gitu ya. Itu semua dianggap bangkai. Hewan yang mati tanpa disembelih karena Allah. Nah, yang boleh selain jadi semua yang mati dengan tidak sengaja tanpa disembelih karena Allah itu kan berarti bangkai namanya. Maka semua bangkai itu haram kecuali bangkainya air laut atau air ya. Ketika dia mati tanpa disembelih itu tidak menjadi bangkai yang diharamkan. Wa ghairu dzalika minas sunanil lati bayyanat al-murada min mujmalil Qur'an wa mutlaqihi wa 'ammihi wa tu'tabar mukmilatan lahu wa mulhiqatan bihi. Begitu pula sunnah-sunnah yang lain yang menjelaskan maksud dari Al-Quran yang mujmal, global, maupun mutlak. Mutlak itu berarti masih umum, belum ada batasan. Wa ammah itu juga umum. Itu semua dianggap mukmilah lahu, menjadi penyempurna Al-Quran, dan mulhiqah bihi, dihubungkan atau disambung atau dianggap bersama dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi, yang terakhir, karena dia hanya salah satu dari tiga. Yang ketiga adalah imma antakuna sunnah mutsabbitah wa munsyi'ah hukman sakata anhul Qur'an. Atau yang salah satu dari ketiga, sunnah itu bisa menjadi penguat atau pembentuk hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Oke, saya izin sebentar, ini baterainya ternyata tidak nyambung. Oke, sudah aman chargernya. Oke, yang ketiga, wa imma antakuna sunnah mutsabbitah wa munsyi'ah hukman sakata anhul Qur'an. Kita ulangi lagi berarti. Jadi salah satu dari tiga, yang ketiga adalah baik sunnah itu menjadi penetap atau pembentuk hukum yang baru yang tidak dibicarakan dalam Al-Qur'an. Fayakunu hadzal hukmu tsabitan bis sunnati wa la yadullu alaihi nassun fil Qur'an. Maka hukum ini menjadi tetap dengan sunnah. Jadi dia hukum wujudnya atau keberadaannya adalah berasal dari sunnah, dan tidak ada teks Al-Quran yang menjadi dalil atasnya. Jadi ada hukum seperti itu yang dari Rasul saja, dari sunnah saja, sedangkan Al-Quran tidak menetapkannya atau Al-Quran tidak berbicara tentang hukum itu. Wa min hadza tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha. Di antaranya adalah haram mengumpulkan antara perempuan dengan tantenya, baik dari bapak maupun ibu. Nah, jadi itu hanya sunnah yang mengatakan haram bagi laki-laki jika poligami mengumpulkan seorang perempuan menjadi istrinya, kemudian tantenya dari bapak maupun ibu juga jadi istrinya. Itu tidak boleh. Begitu pula wa tahrim kulli dzinabin minas sibai wa makhlabin minat tuyuri wa tahrimi lubsil hariri wa tahattum bidzahab 'ala rijal. Begitu pula haram memakan setiap hewan buas yang mempunyai taring atau alhamdulillah, atau burung-burung yang memiliki cakar, atau haram bagi laki-laki memakai sutra maupun memakai cincin gitu ya, memakai perhiasan emas atas laki-laki. Ini semua alhamdulillahirrahmanirrahim, itu semua tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran, tetapi itu dari sunnah Rasul. Wa ma ja'a fil hadithi yuhramu minar radha'i ma yuhramu bin nasabi. Dalam hadis dinyatakan diharamkan dari sepersusuan apa-apa yang diharamkan dengan nasab. Ini juga hadis. Wa ghairu dzalika minal ahkamil lati syuri'at bis sunnati wahdaha wa masdaruha ilhamullahi li rasulihi au ijtihadur rasuli nafsuhu.
au ijtihadur rasuli nafsihi. Jadi banyak lagi ya selain itu hukum-hukum yang disyariatkan dengan sunnah saja dan sumbernya sebenarnya itu adalah ilham dari Allah kepada Rasul atau sumbernya ijtihad Rasul dengan dirinya sendiri. Jadi itu salah satu dari tiga itu posisi sunnah kalau mengambil hukum yang di dalamnya sebagai apa? Pertama sebagai penguat, kedua sebagai penjelas, ketiga bisa jadi hukumnya itu berdiri sendiri, tidak ada dalam Al-Qur'an. Qala al-Imam Syafi'i fi risalatihi al-usuliyah. Imam Syafi'i mengarang buku ya, Ar-Risalah tentang usul fikih. Beliau mengatakan lam a'lam min ahli ilmi mukhalifan fi anna sunanan nabi sallallahu alaihi wasallam min salasati wujuhin. Kata Imam Syafi'i, aku tidak mengetahui ada ahli ilmi atau ilmuwan atau ulama yang berbeda pendapat bahwa sunnah nabi itu adalah posisinya salah satu dari tiga. Ahaduha ma anzalahu Allahu azza wa jalla fihi nassu kitab fasanna Rasulullah misla manassal kitab. Yang pertama adalah Allah menurunkan di dalam Al-Quran suatu hukum, lalu kemudian Rasul juga menyatakan sunnahnya seperti yang ada dalam Al-Quran. Wal akhar atau yang lain, ma anzalallahu azza wa jalla fihi jumlah fabayyana anillahi ma'na ma'arad, atau yang kedua berarti yang lain bahwa Allah menurunkan suatu ayat yang masih global, masih umum, lalu Rasul menjelaskan tentang makna yang Allah inginkan. Wal wajhus salis atau yang ketiga, ma sanna Rasulullah mimma laisa fihi nasu kitab. Apa-apa yang Rasul hukumi dan tidak ada di dalamnya teks dari kitab. Nah, itu posisi as-sunnah terhadap Al-Quran secara hukum yang keluar darinya. Wa mimma yanbaghi at-tanbihu lahu anna ijtihad ar-rasul fit tasyri'i asasuhul Quran. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa ijtihad Rasul itu asasnya pasti Al-Quran. Wa ma bathahu fi nafsihi min ruhit tasyri'i wa mabadi'ihi. Fahuwa yastanidu fi tasyri'ihi al-ahkam ila al-qiyasi ala ma ja'a fil Qur'an. Nah, jadi apapun yang Rasul sampaikan dari jiwanya itu semua berasal dari roh syariat dan mabadi yang berasal dari Al-Qur'an. Maka Rasul itu bersandar dalam penetapan hukumnya kepada qiyas, kepada apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an. Au ila tatbiqil mabadi'il 'ammah li tasyri'il Qur'an, atau Rasul itu sumbernya berdasarkan pengimplikasian terhadap dasar-dasar umum yang ada dalam Al-Qur'an. Famarji'u ahkamil Qur'an ila ahkamis sunnah ila ahkamil Qur'an. Maka sebenarnya sumber hukum sunnah Rasul itu adalah marji'nya atau sumbernya Al-Qur'an. Wa khulasatu ma qaddamna annal ahkam allati wuridat fi sunnah imma ahkam muqarrirah li ahkamil Qur'an au ahkam mubayyinah laha au ahkam sakata anha al-Qur'an mustanadah bil qiyasi ala ma jaa fihi au bitatbiqi usulihi wa mabadi'ihil 'ammah. Khulasah kesimpulan apa-apa yang kami sampaikan di atas adalah bahwa ahkam, hukum-hukum yang terbit dalam as-sunnah itu dia baik menetapkan atau menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran, atau menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, atau menentukan hukum yang Al-Quran tidak berbicara tentangnya. Sebenarnya semuanya adalah bersumber dari qiyas atas apa-apa yang datang dari Al-Quran, atau dengan mengimplikasikan atau mengimplementasikan usul dasar-dasar yang ada yang umum dalam Al-Quran. Wa min hadza yatabayyan annahu la yumkinu an yaqa'a baina ahkamil Quran was sunnah takhalufun aw ta'arud. Dari sini telah jelas bahwa tidak mungkin
terjadi antara hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu pertentangan atau perbedaan. Nah, itu tentang posisi Al-Quran. Posisi As-Sunnah terhadap Al-Quran. Sampai di sini ada pertanyaankah sebelum kita ke aqsamuha bi'tibariha sanadiha. Jadi macam-macam hadis berdasarkan sanadnya. Iya, kalau ada yang mau bertanya boleh nulis di chat atau raise hand, pakai reaction, atau bisa langsung mungkin dengan ya di unmute ya. Ada yang bertanya kah? Pemirsa semua? Kayaknya bisa lanjut ya. Ya, boleh. Kalau tidak ada, ya. Nanti saya share lagi. Kita lanjut. Aqsamuha bi'tibariha sanadiha. Jadi pembagian sunnah atau hadis berdasarkan sanadnya. Nah, sanad ini ada tanda satu, di atas itu ada footnote-nya, saya bacakan dulu. Al-muradu bisanadi sunnah silsilatul ruwatil ladina naqaluha minar rasul anir rasuli ilaina. Yang dimaksud dengan sanad itu adalah silsilah. Silsilah itu bahasa kitanya rantai ya. Rantai perawi yang memindahkan atau menyampaikan hadis dari Rasul ke kita. Wal muradu bimatnis sunnah nafyul hadisil marwi. Jadi dalam istilah mustalah hadis, itu dalam istilah hadis ada dua, ada sanad, ada matan. Itu sering kita dengar, maka yang dimaksud dengan sanad itu orang-orang yang meriwayatkan, rantainya dari awal Rasul sampai ke kita. Kalau disebut matan itu berarti adalah hadis itu sendiri, itu namanya matan. Nah, ini memang as-sunnah ini tidak terlalu banyak pembahasannya seperti Al-Quran. Maka berdasarkan sanad, tanqasimus sunnatu bi'tibari ruwatiha 'anir rasuli ila thalathati aqsam. Sunnah itu terbagi 3 bagian berdasarkan orang-orang yang meriwayatkannya dari Rasul. Ada sunnatin mutawatiratin wa sunnatin masyhuratin wa sunnati ahad. Ada sunnah disebut mutawatir, hadis mutawatir kalau bahasa kita biasanya. Ada sunnah masyhurah, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Nah, itu 3 bagian, mutawatir, masyhur, sama ahad. Fassunnatul mutawatiratu hiya ma rawaha an Rasulillahi jam'un yamtani'u 'adatan an yatawaqa'a afraduhu 'ala kadhib likathratihim wa amanatihim wa ikhtilafi wijhatihim wa bi'atihim wa rawaha an hadzal jam'i jam'un misluhu. Ini pengertian hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasul oleh orang yang sangat banyak, sekelompok orang atau jamaah ya, yang itu secara tradisi, secara adat, secara kebiasaan tidak mungkin mereka itu bersepakat atas satu kebohongan. Jadi tidak mungkin saking banyaknya gitu ya, likasrotihim karena sangat banyak, wa amanatihim dan mereka terkenal amanah, wa ikhtilafi wijhatihim dan mereka berbeda-beda asalnya, wa bi'atihim dan kebiasaan mereka, maka melihat amanah dan berbeda-beda itu tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong atas sesuatu. Nah, setelah itu warawaha an hadzal jam'i jam'un misluh, dan juga yang jamaah banyak tadi diriwayatkan lagi dari mereka jamaah yang banyak. Nah, itu maka hadisnya disebut mutawatir. Jadi kalau bahasa sederhananya, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, kemudian dari orang yang sangat banyak ini meriwayatkan lagi kepada yang sangat banyak ini banyak lagi sampai ke kita. Jadi tidak mungkin mereka ini, orang-orang yang banyak ini sepakat untuk menyatakan kebohongan, karena dilihat dari orang-orangnya, mereka tempatnya aja berbeda gitu ya, kemudian mereka juga budayanya berbeda kan. Kalau mau bersepakat atas suatu kebohongan tuh pasti harus
ngumpul dulu satu visi, satu pendapat gitu ya, satu apa ya, paling tidak mereka satu kebiasaan, satu ras, satu jenis gitu ya. Nah, kalau ini enggak, mereka macam-macam, tapi mereka terkenal amanah, terkenal baik gitu ya, terkenal tidak pernah berbohong. Bahkan kalau dalam ilmu hadis itu seorang perawi pernah memanggil kucing aja gitu ya, kucing dia panggil pss, 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 gitu. Itu kan biasanya kalau dalam kebiasaan kita, orang kalau memanggil kucing itu kan ngasih makan kalau pss, pss. Nah, ternyata setelah kucingnya datang tidak dia kasih makan, itu mengganggu atau menjadi satu hal yang menjadikan perawi itu dianggap tidak sikoh atau menjadikan dia dhaif. Nah, jadi sangat rigid hadis itu standarnya. Maka hadis mutawatir itu yang diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, dan orang yang sangat banyak ini dipandang tidak pernah berbohong, dipandang hafalannya kuat, maka orang yang sangat banyak ini kemudian meriwayatkan dengan kepada orang yang sangat banyak yang punya sifat yang sama, yaitu amanah, tidak pernah berbohong, maka itu dinamakan hadis mutawatir. Jadi banyak, kemudian terpercaya semua, tidak ada satupun dari yang orang banyak itu yang menunjukkan mereka itu bersepakat untuk membohongkan atas hadis Rasul, maka itu disebut sunnah mutawatirah. Nah, jadi sunnah mutawatirah itu hatta wasalat ilaina bisanadin kullu tabaqah min ruwatihi jam'un la yattafiquna ala kadhib min mabda'it talaqqi anir rasul ila nihayatil wusul ilaina. Jadi hadis mutawatirah itu adalah yang sampai kepada kita dengan sanad yang mana setiap tingkatannya perawinya itu orang-orang yang tidak mungkin bersepakat atas suatu kebohongan dari awal Rasul menyampaikan sampai hadis itu diriwayatkan sampai ke kita. Wa min hadzal qismi as-sunanul amaliyah fi ada'is shalah wa fi shaumi wal haji wal adani wa ghairi dzalik min sya'airid-din allati talaqqaha al-muslimun 'anir rasul bil musyahadah aw istima' jumu'an an jumu' min ghairi ikhtilafin fi asrin an asrin aw qatrin min an qatarin wa qalla an yujad fi sunanil qawliyati hadisun mutawatir. Nah, yang contoh hadis mutawatir adalah sunnah fi'liyah, kebanyakan memang sunnah fi'liyah ya, amaliyah dari Rasul tentang bagaimana beliau mengerjakan sholat atau puasa atau haji atau azan dan lain-lain. Kebanyakan memang pada sya'airuddin, pada syiar-syiar agama. Jadi yang menjadi simbol-simbol agama itu kebanyakan sunnahnya fi'liyah, dan itu mutawatir kebanyakan. Yang disampaikan disampaikan dari Rasul oleh orang-orang Muslim dengan kesaksian mereka atau pendengaran mereka, dan itu yang menyaksikan atau menyampaikan itu orang yang sangat banyak dari orang yang sangat banyak juga, tanpa ada perbedaan banyaknya ini atau amanahnya mereka, baik dari masa ke masa, dari suatu pulau atau negara ke negara, dan sangat sedikit yang seperti ini, sunnah mutawatirah ini terdapat dalam sunnah qauliyah. Jadi memang kebanyakan sunnah mutawatirah itu kalau nyari contohnya adalah sunnah fi'liyah Rasul tentang bagaimana beliau sholat, haji, dan puasa, dan lain-lainnya yang merupakan simbol dari agama Islam. Itu yang semuanya banyak periwayatnya. Memang kalau dalam ilmu hadis dikatakan banyak itu paling kurang 10. Itu paling kurang 10. Jadi di atas itu. Nah, jika hadis itu diriwayatkan dari di atas 10 orang di satu masa, misalnya masa sahabat 10 lebih, terus ke bawahnya tabi'in 10 lebih, tabi'in sampai diriwayatkan ke kita, orangnya banyak semua yang meriwayatkan, maka itu namanya hadis mutawatir. Tapi dengan syarat mereka memang tidak ada sama sekali indikasi bahwa mereka bersepakat untuk berbohong. Kemudian sunnah masyhurah, ini bagian yang ketiga. Hiya ma warawaha an Rasulillah sahabiyun
awisnani au jam'un lam yablugh hadda jam'i tawatur. Nah, kalau hadis masyhur adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Rasul sedangkan perawinya itu satu orang atau dua atau banyak tetapi tidak sampai ke batasan mutawatir. Tsumma rawaha an hadzal rawi awir ruwati jam'un min jumu'i tawatur wa rawaha an hadzal jam'i jam'un misluhu. Tapi kemudian setelahnya dari satu orang perawi itu atau beberapa perawi itu perawinya kemudian mutawatir. Wa rawaha an hadzal jam'i jam'un misluhu. Kemudian mutawatir lagi. Jadi kalau masyhur itu yang tabakat tingkatan pertamanya sahabatnya itu hanya satu atau dua atau tiga, tidak sampai 10 lebih tadi. Itu kemudian setelahnya banyak gitu ya. Jadi yang atasnya saja sebenarnya kalau masyhur itu bedanya dengan mutawatir, atasnya 1, 2, 3 tidak sampai 10 lebih, tapi bawahnya tuh 10 lebih terus gitu, mutawatir semua, maka itu baru dinamakan masyhur. Wa an hadzal jam'i jam'un mislu hatta wasalat ilaina bisanadin awwalu tabaqah fihi sami'u minar rasuli qawlahu aw syahadu fi'lahu fardun aw fardani aw afrad lam yasilu ila jam'i tawatur wasairu tabaqatihi jumu'ut tawatur wa min hadzal qismi sampai jumu'ut tawatur dulu kita bacanya. Nah, jadi hadis masyhur tadi yang sampai kepada kita dengan sanadnya tingkatan pertama mendengar dari Rasul perkataan beliau atau menyaksikan perbuatan beliau itu fardun satu orang atau fardani atau dua orang atau afrad atau beberapa orang lam yasilu ila jam'i tawatur tidak sampai kepada batas mutawatir tapi sairu tabaqatihi sedangkan tingkatan bawahnya dan seterusnya sampai ke kita jumu'ut tawatur semuanya mutawatir. Jadi yang tingkatan pertama saja nggak mutawatir, tingkatan ke bawahnya mutawatir. Nah, ini dinamakan hadis masyhur. Wa min hadzal qismi ba'dul ahadits allati rawaha anir rasuli Umar bin Al-Khattab au Abdullah bin Mas'ud au Abu Bakr as-Siddiq. Nah, di antara contohnya adalah riwayat-riwayat yang hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, misalnya dari Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Mas'ud atau Abu Bakar bin Siddiq. Summa rawaha an ahadi haula'i jam'un la yattafiqu afraduhu ala kadhib. Lalu dari satu-satu sahabat tadi, satu-satu itu banyak perawi yang meriwayatkan dari mereka dan banyaknya itu seperti mutawatir yang mana tidak mungkin mereka bersepakat atas kebohongan. Contohnya mislu hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat, wa hadis dan hadis bunyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 hal, wa hadis dan hadis la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan bahaya atau membalas bahaya dengan memberikan bahaya yang sama. Jadi maksudnya orang memberikan bahaya lalu kita balas dengan bahaya juga, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh memulai ataupun tidak boleh membalas dengan yang sama. Nah, ini hadis-hadis ini semuanya masyhur. Kenapa? Karena yang tingkatan pertamanya itu hanya 1 atau 2 atau 3 orang, sedangkan bawahnya semuanya mutawatir. Nah, itu bedanya masyhur dengan mutawatir dijelaskan di sini. Fal farqu bainas sunnatil mutawatirati was sunnatil masyhurati anna sunnatal mutawatirata kullu tabaqat kullu halaqatin fi silsilati sanadiha jam'u tawatur min mabda'it talaqqi anir rasul ila usuliha ilaina. Perbedaan antara sunnah mutawatirah dengan sunnah masyhurah adalah bahwa mutawatir itu setiap lingkaran perawi di rantai sanadnya semuanya mutawatir dari awal sampai ke kita. Sedangkan as-sunnah al-masyhurah wa amma sunnatul masyhurah fal halaqatul ula fi sanadiha laysat jam'an min jumu'it tawatur balil ladzi talaqqaha 'anir rasul wahid aw isnani aw jam'a lam yablugh haddat tawatur wasailul halaqat jumu'ut tawatur. Sedangkan sunnah masyhurah itu bedanya dengan mutawatir adalah bagian pertama, lingkaran perawi pertamanya itu 1 atau 2 atau 3
tidak sampai mutawatir, sedangkan setelahnya semuanya mutawatir. Itu hadis masyhur. Yang terakhir sunnatul ahad, hadis ahad ya. Nah, ini yang banyak sekali. Hiya ma rawaha 'anir rasuli ahad lam yablugh jumu'at tawatur bi an rawaha 'anir rasuli wahid aw ithnani aw jam'un lam yablugh hadd tawatur wa rawaha 'an hadzal rawi mislu. Wahakadha hatta wasalat ilaina bisanadin tabaqatu ahad la jumu'at tawatur fi la jumu'at tawatur. Nah, sedangkan hadis ahad itu yang dari Rasulnya sendiri yang melihat atau menyampaikan dari Rasul itu 1 atau 2 atau 3 tidak sampai kepada mutawatir, begitu pula di bawahnya tidak sampai juga mutawatir, perawinya begitu pula di bawahnya sampai kepada kita dengan sanad setiap tingkatannya selalu tidak sampai mutawatir. Itu namanya hadis ahad. Wa min hadzal qismi aqsarul ahadis allati jumi'at fi kutubis sunnah wa tusamma khabaral wahid. Nah, hadis-hadis yang bagian ketiga ini yang banyak diriwayatkan dalam buku-buku hadis ya, buku-buku sunnah itu semuanya hadis ahad namanya. Nah, makanya kemudian kalau di buku mustalah hadis itu hadis ahad itu terbagi lagi, ada yang makbulah, ada yang mardudah. Yang makbulah itu sahih hasan, yang mardudah itu ada macam-macam namanya. Ya, ada yang karena dhaif perawinya tadi atau karena dhaif matannya itu mungkin monggo nanti silahkan bisa membaca-baca buku mustalah hadis kalau ingin lebih mendalami. Itu tentang 3 bagian hadis berdasarkan sanadnya. Ada mutawatir, ada masyhur, ada ahad. Ahad kalau mau didalamin lagi terbagi 2, ada yang makbul diterima, ada yang mardud tidak diterima. Yang makbul itu biasanya 2, terbaginya sahih dan hasan. Sedangkan yang mardud itu ada macam-macam, ada gharib, ada aziz dan sebagainya namanya, ada muttarib. Itu kalau ingin mendalami bisa di buku Mustalahul Hadis. Nah, yang terakhir sepertinya ini qat'iyatuha wa dhanniyatuha. Hadis itu qat'i atau zanni. Amma min jihatil wurudi fasunnatul mutawatiratu qat'iyatul wurudi 'anir rasul. Sedangkan dari sisi wurud di periwayatan, maka sunnah mutawatirah itu qat'i 100% berasal dari Rasul. Li'anna tawaturan naqli yufidul jazma wal qat'a bi sihhatil khabar kama qaddamna, karena hadis mutawatir itu kenapa dianggap qat'i secara kesumberannya dari Rasul, karena tadi seperti dinyatakan di atas, saking banyaknya yang meriwayatkan, maka itu menunjukkan bahwa hadis tersebut betul-betul berasal dari Rasul. Maka dia berarti qat'iyatul wurud. Wasunnatul masyhuratu qat'iyatul wurud anis sahabi awis sahabah alladzina talaqqauha 'anir rasul li tawaturin naqli anhum. Sama juga hadis masyhur itu juga dianggap qat'iyatul wurud karena dia berasal dari sahabat yang menyampaikan dari Rasul. Walakinnaha laisat qat'iyatul wurudi 'anil Rasul, tetapi dia tidak qat'i wurud dari Rasul. Jadi dia qat'iyatul wurudnya dari sahabatnya. Tidak qat'i dari Rasul. Li'anna awwala man talaqqa anhu laisa jam'u tawatur, karena orang yang pertama kali mendapat hadis itu dari Rasul bukan orang yang mutawatir, maksudnya tidak banyak sekali. Maka dia qat'iyatul wurud dari sahabat tapi tidak qat'iyatul wurud dari Rasul. Walihada ja'alaha fuqaha'ul Hanafiyah fi hukmi sunnatil mutawatirah. Oleh karena itu ulama Hanafi menjadikan sunnah masyhurah itu pada hukum sunnah mutawatir. Fayukhassisu biha amal Qur'an wa yuqayyidu biha mutlaqahu li'annaha maqtu'u wurudiha 'anis sahabi. Maka mereka mentakhsis ayat-ayat Al-Qur'an yang umum dengan hadis masyhur dan juga mentakyid membatasi hadis-hadis ayat-ayat Al-Qur'an yang mutlak yang masih umum dengan hadis-hadis masyhur juga.
Jadi mereka samakan kedudukannya dengan sunnah mutawatirah. Kenapa? Li'annaha maqtu'u wurudiha 'anis sahabi, karena mereka menganggap dia qat'i wurud dari sahabat. Was-sahabiyyu hujjatun wa thiqatun fi naqlihi 'anir rasul, dan sahabat itu hujjah yang kuat bahwa mereka mengambil atau meriwayatkan dari Rasul. Famin ajli hadza kanat martabatuha fi madhhabihim bainal mutawatir wa khabaril wahid. Jadi menurut mereka derajatnya sunnah masyhur itu dalam mazhab mereka adalah antara mutawatir dan khabar ahad. Wa sunnatul ahad zanniyatul wurud anir rasul li'anna sanadaha la yufidul qat'a, sedangkan hadis ahad itu derajatnya zanni saja, tidak sampai qat'i. Jadi kesumberannya itu dari rasul hanya zon, karena sanadnya tidak menunjukkan qat'i. Wa amma min jihatid dalalah fa kullu sunnatin min hadhil aqsami tsalatsa qad takunu qat'iyyatid dalalah idza kana nasuha la yahtamilu ta'wilan wa qad takunu zanniyatad dalalah idza kana nasuha yahtamilu ta'wil. Jadi tadi dibagi dua ya. Pertama, dari segi kesumberannya, maka kalau mutawatir itu qat'i dari Rasul, kalau masyhur itu qat'i dari sahabat, tapi zonni dari Rasulnya. Sedangkan sunnah ahad itu zonni dari Rasul juga. Plus bawah-bawahnya. Sedangkan kalau dalalahnya atau posisinya sebagai dalil, maka sama saja, baik yang mutawatir maupun yang masyhur maupun ahad, sama saja mereka itu kadang qat'i, kadang zonni. Kenapa? Tergantung makna atau matan dari hadisnya. Kalau dia hadisnya masih membutuhkan takwil, membutuhkan pemaknaan lagi, maka dia dianggapnya zanniyud dalalah. Tapi kalau petunjuk dari matan hadis atau dari kata-kata dalam hadisnya sudah jelas, maka berarti dia qat'iyud dalalah, gitu. Wa minal muqaranah baina nususil Qur'an wa nususis sunnah min jihatil qat'iyyah wa zanniyah yuntaju anna nususal Qur'anil Karim kullaha qat'iyyatul wurud wa minha ma huwa qat'iyyud dalalah wa minha ma huwa zanniyud dalalah wa amma sunnah fa minha ma huwa qat'iyyul wurud wa minha ma huwa zanniyul wurud wa kullu wahidin minhuma qad yakunu qat'iyyad dalalah wa qad yakunu zanniyad dalalah. Jadi perbedaan antara Quran dengan sunnah adalah dari sisi ini, qat'iyyahnya sama zanniyahnya, bahwa Quran itu semuanya secara kesumberannya qat'i, dia qat'iyyatul wurud. Tetapi secara dalalahnya sebagai petunjuknya dia ada yang qat'i, ada yang zanni. Jadi ada yang qat'iyud dilalah, ada yang zanniyud dilalah. Sedangkan kalau sunnah itu dua-duanya, secara hadisnya, wurudnya atau kesumberannya dia ada yang qat'i, ada yang zanni, sama secara dalalahnya juga ada yang qat'i, ada yang zanni. Itu tentang qat'iyatuha wa zanniyatuha. Ini kayaknya terakhir. Oh, ini masih ada beberapa tentang apakah semua menjadi tasyri'. Mungkin saya lanjut saja baru nanti kita diskusi. Nah, wa kullu sunnatin min aqsami sunanis thalathatil mutawatirati wal masyhurati was sunanil ahad hujjatun wajibut tiba'uha wal amalu biha. Setiap sunnah yang tiga itu, baik mutawatir maupun masyhur maupun ahad, sunnah dia menjadi sunnah yang wajib diikuti. Ammal mutawatirah fa innaha maqtu'un bisuduriha wa wurudiha an Rasulillah. Kenapa harus diikuti? Karena kalau mutawatir itu jelas tadi dia qat'i, baik sumbernya berdasarkan Rasul. Wa ammal masyhurah au sunnatul ahad fali annaha wa in kanat zanniyatul wurud an Rasulillah illa anna hadza zanna turajjihu bima tawafara fil ruwati minal adalati atau tarajjaha bima tawafara fil ruwati minal adalah wa tamamid dhabti wal itqan. Jadi kalau mutawatir itu dia menjadi hujjah karena memang qat'i wurudnya dari Rasul, sedangkan kalau masyhur dan ahad itu dia menjadi hujjah karena
secara zon dia berasal dari Rasul, dan bahwa zon ini menjadi kuat karena tawafar terpenuhi dalam perawi itu syarat-syarat tertentu, yaitu adil, tamamud-dhabt itu artinya ingatannya bagus, wal itqan, mutqin itu mantap gitu ya. Warujhanuz dhanni kafin fi wujubil amal. Maka ketika zan itu terpenuhi dalam suatu hadis yang masyhur dan ahad, itu cukup untuk menjadikan sunnah itu wajib diikuti. Jadi kalau mutawatir itu wajib diikuti karena dia tadi qat'i wurud dari Rasul. Kalau masyhur dan ahad itu wajib diikuti karena dia perawinya adil dan hafalannya kuat. Berarti kalau tidak seperti itu perawinya, maka tidak wajib diikuti. Maka dia penguatan untuk diikutinya adalah karena zon, bukan karena qat'i seperti mutawatir. Nah, zon itu cukup dalam menjadi dalil atau menjadi dasar wajibnya melakukan apa yang diperintahkan atau dilarang, diperintahkan oleh sunnah, atau meninggalkan yang dilarang oleh sunnah. Lihada yaqdil qadi bisyahadati syahid. Oleh karena itu boleh seorang qadi memutuskan hukum dengan satu syahid. Wahia innama tufidu rujhana zan bil masyhud bihi. Karena apa satu syahid itu? Kalau dia menunjukkan zan kebenaran dia. Jadi menunjukkan zan 75% tadi ya, kalau saya bilang kekuatan kebenaran dari kesaksiannya. Wa tasihhu sholatu bitaharri fi istiqbalil Ka'bah wa huwa innama tufidu ghalabataz zan. Sebagaimana juga sah kita sholat gitu ya, dengan hanya berijtihad kira-kira ini kiblatnya kemana, itu sudah sah sholat kita. Nah itu kan berarti juga zan bisa dipakai. Wa katsirun minal ahkami mabniyatun 'alal zan. Dan banyak sekali sebenarnya hukum-hukum kita itu didirikan atau berdiri atas zan. Kebanyakan tuh zan. Jadi qat'i itu sebenarnya yakin itu hanya beberapa persen, sebagian besar itu karena zan. Walau iltazamal qat'u wal yaqinu fi kulli amrin amaliyin lanalan nasu al-haraj. Kalau setiap perbuatan mukallaf itu harus dihukumi dengan sesuatu yang qat'i dan tidak boleh dengan yang zan, maka manusia akan susah gitu ya. Karena kan tadi tidak bisa setiap sahabat itu berkumpul terus. Pasti ada yang kadang satu orang saja yang menyaksikan, atau dua terus, atau dua, karena secara kehidupan pasti Rasul kan kadang bareng, kadang sendiri. Dan Rasul setiap dia sendiri atau bareng hanya satu orang atau dua orang atau bareng banyak orang kan kadang mengeluarkan suatu hukum. Kan nggak mungkin beliau pengumuman dulu, halo kumpul-kumpul saya mau ngasih hadis, kan nggak. Karena bisa jadi kan beliau dalam perjalanan, atau bisa jadi beliau memang situasinya misalnya malam gitu kan, masa mengumpulkan sahabat dulu buat dengar hadisnya, kan nggak mungkin. Jadi kebanyakan memang hukum itu berdasarkan zon, tidak berdasarkan yakin. Itu kalau soal syariat. Jadi kalau sunnah menunjukkan syariat, suatu hukum, jika mutawatir langsung qat'i, kalau masyhur dan ahad itu dengan syarat perawinya adil dan tamamud dhabti. Kalau malaisa tasyri'an min aqwalir rasul wa af'alihi, bagian yang kedua yang bukan syariat dari perbuatan ataupun ucapan Rasul. Ma sadara an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin innama yakunu hujjatan 'alal muslimin wajiban ittiba'uhu idza sadara anhu biwasfin annahu Rasulullah wa kana maqsudan bihi tasyri'ul 'am wal iqtida. Jadi yang berasal dari Rasul itu baik ucapan maupun perbuatan menjadi dalil atas kita, wajib diikuti jika sifatnya berupa tasyri'. Jadi berupa memang itu dari Rasul untuk diikuti atau dijadikan hukum. Itu yang tadi wajib diikuti.
Sedangkan yang lainnya ada yang tidak menunjukkan syariat. Wadzalika anna rasul insanun kasairin nas. Kenapa ada yang tidak menunjukkan syariat? Karena rasul itu juga manusia seperti kita. Istafahullahu rasulan ilaihim kama qala ta'ala qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Jadi rasul itu sama saja seperti manusia yang lain, tetapi beliau Allah pilih menjadi rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada manusia, sesungguhnya saya juga manusia seperti kalian, tetapi saya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau perbuatan yang Rasul lakukan itu bukan sebagai Rasul dan bukan perbuatan atau ucapan yang beliau lakukan sebagai hukum, sebagai suatu petunjuk hukum, maka ada 3 hal di sini. Nah, ada 3 ketentuannya. Yang pertama, famal sadara anhu bimuqtada tabi'atihi al-insaniyah min qiyamin wa qu'udin wa mashyin wa naumin wa aqlin wa syarabin falaysa tashri'an. Kalau yang dari Rasul itu adalah karena sebagai tabiat natural beliau sebagai manusia, seperti cara berdiri, cara duduk, cara berjalan, cara tidur, atau bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, maka itu bukan suatu hukum yang wajib diikuti. Li'anna hadza laisa masdaruhu risalatuhu, karena ini sumbernya bukan sebagai rasul. Walakin masdaruhu insaniyatuhu, tetapi adalah sumbernya beliau sebagai seorang manusia. Lakin idza sadara minhu fi'lun insani wadalla dalilun ala anna al-maqsud min fi'lihi al-iqtida' bihi kana tashri'an bihadzal dalil. Tetapi kalau ada perbuatan dari beliau yang berupa perbuatan insan, perbuatan sebagai manusia biasa seperti tadi berdiri, berjalan dan sebagainya, tetapi ada dalil yang menunjukkan bahwa yang beliau lakukan dan ucapkan sebagai manusia itu harus diikuti, maka itu menjadi syariat dengan dasar dalil ini. Gitu ya. Kalau yang kedua, wa man sadara anhu bi muqtada al-khibrah al-insaniyah wal hidaq ya. Wat tajarub fi syu'unid dunyawiyah min tijarin aw zira'atin aw tanzimi jaishin aw tadbirin harbiyyin aw wasfi dawa'il limaradin aw amsali hadza falaysa tashri'an aidan li'annahu laysa sadiran an risalatihi. Sedangkan yang berasal dari Rasul karena pengalaman beliau sebagai seorang manusia atau karena kecerdasan beliau atau karena eksperimen beliau dalam hal duniawiyah seperti perdagangan beliau seperti apa atau bagaimana beliau bercocok tanam atau bagaimana beliau mengatur tentara atau bagaimana beliau mengatur peperangan gitu ya, strategi perang, tadbir harbi, atau bagaimana beliau memutuskan suatu obat bagi suatu penyakit atau seperti yang lain-lainnya, maka ini juga bukan syariat karena itu tidak berasal dari beliau sebagai rasul. Wa innama huwa sadirun an khibratihi ad-dunyawiyah wa taqdirihi syakhsi. Ya. Tetapi ada pertanyaan? Atau saya lanjut? Oh, enggak ada ya. Wa innama huwa sadirun an khibratihi dunyawiyah, itu berasal dari pengalaman beliau secara keduniawian, wa taqdirihi syakhsi, dan itu kemampuan pribadi beliau menurut ukuran pengalaman beliau. Walihada lamma ra'a fi ba'di ghazawatihi an yanzilal jundu fi makanin muayyan qala lahu ba'du sahabati. Oleh karena itu ada riwayat ketika beliau di beberapa perangnya itu meminta tentara perang untuk turun di suatu tempat, lalu sahabatnya berkata kepada beliau, ahadza manzilun anzalahullah am huwa ar-ra'i wal harbu wal makidah.
Rasul ini tempatnya ini yang Allah wahyukan kepada kamu, sahabat sampai bertanya gitu, atau itu pendapat dan siasat dari dirimu sendiri? Faqala, lalu Rasul menjawab, bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah. Ini cuma pendapat saya dan ini karena peperangan ini dan ini karena siasat saya. Faqala sahabi, lalu sahabat mengatakan, laisa hadza bimanzil. Berarti enggak Rasul, jangan ini tempatnya. Wa asyara bi inzalil jundi fi makanin akhar li asbabin harbiyah bayyanatha lirrasul. Lalu si sahabi tadi menunjuk tempat lain sebagai tempat untuk turunnya tentara karena dia memiliki pengalaman perang dan dia jelaskan kepada Rasul. Walamma ra'a ar-rasul ahlal Madinah yu'abbiruna nakhla, Rasul juga pernah melihat para penduduk Madinah itu mengawinkan serbuk ini ya, serbuknya kurma, jadi apa istilahnya, serbuk sari ya, jadi dikawinkan gitu biar tambah subur ya. Asyara alaihim an la yu'abbiru, Nabi melarang mereka jangan dikawinkan gitu ya. Fataraku at-takbir, lalu mereka meninggalkan takbir. Jadi takbir di sini ada terjemahnya talqih ya. Nah, Rasul melarang mereka, watalafat tamar. Setelah Rasul larang, malah nakhalnya itu atau pohon kurmanya itu malah rusak, malah tidak menghasilkan. Faqala lahum abbiru antum a'lamu bi umuri dunyakum. Maka Rasul mengatakan kepada mereka, udah nggak apa-apa kalian kawinkan karena kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kalau kayak bagaimana beliau duduk, tidur, dan sebagainya itu tidak syariat, bukan hukum, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu harus diikuti. Kedua, kalau berdasarkan pengalaman beliau sebagai interaksi hasil interaksi beliau terhadap budaya, terhadap pengalaman hidup, maka jika beliau itu juga bukan syariat karena itu berasal dari pengalaman hidup, kadang salah, kadang betul. Kalau yang ketiga, wa ma sadara an Rasulillah wa dallad dalilut tasyri'i ala annahu khasun bihi wa annahu laisa uswah fihi falaisa tasyri'an aman. Juga kalau berasal dari Rasul, Rasul juga, tetapi ada dalil syariat yang mengatakan itu khas untuk Rasul, khusus, dan dia tidak dijadikan contoh pada hal itu, maka itu juga bukan syariat umum. Seperti kata zawujihi bi aktsar min arba'i zaujat, seperti Rasul menikah lebih dari 4, itu khusus Rasul, tidak diikuti. Li'anna qaulahu ta'ala, karena Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a, nikahilah yang perempuan yang baik, ya, baik 2 maupun 3 maupun 4, jadi tidak lebih dari 4. Wadalla ala annal haddal a'la li adadi zaujat arba'. Dalil dari ayat tersebut menunjukkan bahwa batas tertinggi menikahi perempuan adalah 4 orang. Wa kaktifaihi fi isbati da'wa bi syahadati Khuzaimah wahdahu. Seperti juga yang khusus Nabi adalah beliau waktu itu menetapkan suatu dakwah, pendakwaan ya, hanya dengan kesaksian Khuzaimah saja. Li'anna nususa sarihatun fi annal bayyinah syahidani. Karena jelas kalau dalam ayat Al-Qur'an itu kalau bayyinah itu harus syahidani. Kalau tuduhan terhadap seorang wanita baik melakukan zina itu harus 2 saksi. Nah, tapi Rasul cuma 1, itu khusus Rasul. Jadi kalau teksnya menyatakan 2, kita mengikuti 2. Rasul cuman dengan Huzaimah itu khusus Rasul. Wa yura'a anna qada' ar-rasul fi khusumihi yashtamilu ala amrain. Dan bisa juga dijadikan dasar bahwa Rasul mengutuskan sesuatu pada perkara itu berdasarkan 2 hal. Ahaduhuma ittiba'u isbatuhu waqa'i' wa tsaniha hukmuhu ala taqdiri subutil waqa'i. Jadi yang pertama beliau menetapkan suatu kejadian, yang kedua beliau menghukumi dengan berdasarkan penetapan beliau terhadap kejadian. Fa isbatuhu al-waqa'i amrun taqdiriyun lahu wa laisa bitasyri'. Jadi
beliau menetapkan suatu perkara itu adalah menurut kemampuan beliau dan itu bukan suatu syariat. Wa amma hukmuhu ba'da taqdiri subutil waqa'i fahuwa tasyri'. Tapi kalau beliau menghukumi setelah ditetapkannya hukum atas suatu aturan maka itu menjadi syariat. Walihada rawal Bukhari wa Muslim an Ummi Salamah anna Rasulullah sami'a khusumah bi babi hujratihi fa kharaja ilaihim. Jadi oleh karena itu ada riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Salamah bahwa Rasul mendengar pertengkaran di pintu kamar beliau, lalu beliau keluar menghadap mereka. Kemudian Rasul bernama ana Bashar wa innahu ya'tinil khusum fala'al ya biasa kata Rasul, dan aku menentukan hukum atas pertengkaran ini, dan aku tuh bisa jadi kata beliau salah satu dari kalian itu lebih balik, lebih bagus dalam menyampaikan, maka aku menganggap dia benar, maka dengan itulah aku melakukan qadha atau menetapkan putusan. Faman qudiyat lahu bihaqqi muslim fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw liyatrukha. Nah, makanya Rasul bersabda begini, kalau ada orang bertengkar lalu kemudian saya memutuskan sesuatu, kata Rasul, mungkin salah satu itu lebih balik, lebih bagus penyampaiannya kepada saya sehingga saya menganggap dia yang benar, kata Rasul, lalu aku melakukan putusan dengan itu. Maka kata Rasul, barang siapa yang diputuskan baginya hak seorang muslim dan berarti dia mengambil hak orang muslim, maka dia tetap akan mendapat qit'atun minan nar, dia nanti akan di api neraka. Maka orang yang tadi saya beri putusan, kalau itu mengambil hak muslim, kalau betul itu haknya ambil, tapi kalau tidak haknya maka tolong tinggalkan. Jadi Rasul sendiri mengatakan seperti itu ketika menetapkan putusan hukum di antara orang yang bertengkar. Berarti kan itu khusus bagi beliau, kita tidak mengikuti seperti itu. Wal khulasah, kesimpulannya, annama sadara an Rasulillah min aqwalin wa af'alin fi halin minal halatis salasil lati bayyannaha fahuwa min sunnatihi walakinnahu laisa tashri'an wala qanunan wajiban ittiba'uhu. Apa-apa yang berasal dari Rasul, baik ucapan, perbuatan, pada suatu keadaan di atas, di antara tiga itu yang sudah seperti kami jelaskan, maka itu bukan ketetapan hukum, bukan undang-undang yang harus diikuti. Tapi wa amma ma sadara an aqwal wa af'al yusafu annahu rasul wa maqsudun bihi tashri'ul 'am wa iqtida'ul muslimin bihi fa huwa hujjatun 'alal muslimin wa qanunun wajibut tiba'uhu. Tapi kalau dinyatakan dari perbuatan atau ucapan beliau itu bahwa dimaksudkan dengan hal itu syariat, suatu hukum yang harus diikuti, maka baru wajib diikuti. Fasunnah in urida biha tariqatur rasul wa ma kana alaihi fi hayatihi fahiya kullu ma sadara anhu min qaulin wa fi'lin aw taqririn maqsudun bihi tashri' waqtida'un nas bihi lihtidaihim. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sunnah itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasul, baik ucapan maupun perbuatan maupun persetujuan, dan dimaksudkan dengannya syariat dan wajib diikuti oleh manusia, baru itu disebut sunnah. Sedangkan yang Rasul lakukan sebagai manusia tadi atau sebagai hasil pengalaman hidup beliau, itu jika ada dalil menunjukkan harus diikuti maka itu sunnah, kalau tidak itu tidak menjadi sunnah. Nah, sampai di sini yang tentang sunnah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya stop share. Jazakillah khair. Terima kasih ya Ustazah Lailatis. Saya serahkan kepada para pemirsa. Apakah ada yang ingin bertanya atau klarifikasi atau
Mungkin ada yang belum jelas kepada Ustazah Lailatis. Ya, Ustazah Lailatis ini salah satu anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Beliau lulusan dari Al-Azhar dengan cum laude ya di sewaktu di Al-Azharnya. Nah, ini apa namanya? Dan salah satu anggota Majelis Tarjih yang perempuan ya. Silahkan kalau ada teman-teman yang atau para pemirsa yang ingin bertanya tentang sunnah ini. Sebelum ini adalah pertemuan dengan Ustazah Lailatis yang ketiga ya? Atau keempat? Lupa. Ya, Berapa ya? ya kita membahas kitab usul fikih dari Abdul Wahab Khalaf, di mana ini kitab ini adalah kitab yang sering dijadikan acuan dalam usul fikih, para ahli usul fikih. Dan yang sebelumnya yaitu kita bahas bab-bab sebelumnya, yaitu mengenai Quran sebagai sumber hukum. Nah, kemudian sekarang ini adalah bagian yang selanjutnya, yaitu sunnah sebagai sumber hukum Islam. Ada yang bertanya? Ada yang sebentar saya cek nih. Komentar sedikit Teh. Oh iya, boleh. Ya, kita semua mau ngucapin terima kasih ke Ustazah Lailatis. Ini beliau ini nggak kerasa ternyata menjelaskan topik sunnah satu bab. Itu baru kali ini ya selesai. Iya, luar biasa dari awal sampai akhir, dan itu lasted for 2 hours, itu luar biasa. Jadi banyak tadi dari pengertian, kemudian jenis-jenis sunnah, kemudian kehujahan, termasuk pembagian sunnah ke dalam mutawatir, ahad, dan masyhur. Dan saya pikir yaitu materi yang berharga bagi kita semua. Terima kasih banyak Ustazah Lailatis. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf sudah pakai masker karena sudah ada banyak orang di ruangan ini. Oh iya. Kapan ya. Dan saya juga tidak melihat ada yang mengangkat tangan atau ada yang bertanya. Alhamdulillah berarti sudah bisa dipahami. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Saya ulang lagi, tadi ini sunnah sebagai sumber hukum Islam ini dibagi dalam beberapa hal. Pertama tadi dari soal definisi, dibagi ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah ya. Kemudian dari kekuatannya sebagai hujjah, itu tadi berdasarkan nas-nas Quran. Kemudian ijma sahabat, kemudian juga Allah dalam Quran menetapkannya sebagai kewajiban yang bersifat global. Kemudian ketiga juga sebagai posisi sunnah dalam Quran, yaitu yang ketiga ya ini, sebagai penguat hukum dalam Quran, kemudian kedua penjelas atau pentafsir dalam Quran, ketiga pembuat hukum yang tidak disebut dalam Quran. Kemudian juga pembagian sunnah berdasarkan sanadnya, tadi disebutkan ada mutawatirah, ada masyhur, ada ahad. Kemudian juga yang kelima itu tadi sunnah hadis dari segi qat'i apa zoni ya, baik itu dari segi datangnya ataupun dari segi petunjuk hukumnya. Nah, dari semua itu juga ada ya, jadi yang syariat itu dari perbuatan dan ucapan Rasul yang sifatnya berupa tasyrik, dan juga ya juga ketika sebagai utusan Allah. Tapi ucapan perbuatan Rasul yang memenuhi sifat ada 3 kategori tadi, misalnya sebagai tabiat natural atau juga hal-hal karena kecerdasan beliau atau pengalaman beliau, itu dari pengalaman hidup. Kemudian juga khas yang khusus bagi Rasulullah, ya bukan sebagai utusan, tapi itu tidak termasuk dalam hukum syara. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari pertemuan hari ini.
saya ucapkan sekali lagi terima kasih Jazakillah khair Ustadz Lailatis. Iya. Jangan bosan ya berbagi. Nggak Insya Allah bosan. yang selanjutnya nanti ada lagi ya. Iya, Yang siap. mungkin yang selanjutnya bahasannya yaitu ijma ya, tentang ijma. Ya, betul. Ya, betul. Kita akhiri mungkin atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau pesan-pesan terakhir dari Ustazah Lailatis? Enggak, kayaknya enggak ada. Tadi sudah sangat bagus kesimpulannya Teteh, sudah bisa mengisi tentang sunnah sebagai sumber hukum ya, di kajian mana gitu Teteh. Oh enggak, ini tadi nyatat dari Ustazah Lailatis. Ya, berarti keren, pencatatannya komplit. Iya, ya alhamdulillah. Mungkin kita akhiri saja pertemuan malam ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Dan kita mungkin ini kegiatan Kalamu ini ada setiap Jumat malam jam 8 malam Eastern Time atau jam 8 pagi di Indonesia ya, Sabtu ya kalau di Indonesia. Ini selang-seling kali ini dengan Ustazah Lailatis, minggu depannya biasanya dengan Ustadz Mutahhir, iya, itu membahas kitab yang lain. Dan kalau misalnya yang berdua ini tidak hadir, kita punya cadangan yaitu Ustadz Rafiq Muzakir yang insya Allah selalu siap mengisi. Ya itu aja dari saya sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Terima Langsung kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.